Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan anggota saya sendiri sebagai pemateri pertama dan teman saya Almira Erika Putri sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan memaparkan materi dengan judul pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran fisika yang valid dan konsisten. Selanjutnya Nila, baik, pada slide pertama kami akan membahas tentang tujuan pengembangan. Ada 4 pembagian tujuan pengembangan. Yang pertama, menghasilkan instrumen penilaian fisika yang valid, yang artinya penilaian fisika ini tepat sasaran, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua, tujuan kedua yaitu agar penilaian dapat mencakup 3 ranah belajar, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dengan begitu, siswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan teorinya saja, tetapi juga sikap dan keterampilan yang siswa miliki. Untuk tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan alat evaluasi yang autentik atau nyata dan berbasis kompetensi, yang dimana evaluasi autentik ini atau nyata ini memungkinkan kita menilai kemampuan siswa melalui tugas yang mencerminkan hasil belajar mereka. Yang tujuan yang terakhir yaitu dapat menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan penilaian yang sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka, yang dimana prinsip kurikulum merdeka itu mencakup penilaian yang fleksibel, berorientasi pada proses, dan berfokus pada perkembangan kompetensi siswa. Selanjutnya, ada permasalahan yang sering terjadi dalam penilaian pembelajaran fisika. Yang pertama, penilaian fisika sering hanya menilai aspek kognitif atau tes tertulis. Padahal pembelajaran fisika tidak hanya menuntut kemampuan mengerjakan soal, tetapi juga kemampuan praktik dan sikap ilmiah. Masalah kedua yaitu keterampilan eksperimen siswa jarang diukur secara sistematis. Misalnya bagaimana siswa bekerja di laboratorium, mengikuti prosedur eksperimen, atau bersikap ilmiah sering tidak terukur karena tidak ada instrumen khusus. Permasalahan ketiga yaitu banyaknya instrumen penilaian yang digunakan guru belum diuji validitas atau konsistensinya. Akibatnya kita tidak bisa memastikan apakah instrumen tersebut benar-benar dapat mengukur kemampuan siswa secara akurat dan stabil. Dan permasalahan terakhir adalah hasil belajar siswa tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Yang dimaksudnya yaitu seringkali hasil belajar siswa tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Ada siswa yang sebenarnya terampil secara praktis, namun nilainya rendah karena hanya dinilai dari tes tertulis saja. Selanjutnya ada konsep dasar instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi merupakan alat ukur untuk menilai pencapaian pada tujuan pembelajaran, di mana instrumen evaluasi ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama valid, yang dimana siswa diukur, kita dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, yang dapat diukur. Yang kedua yaitu konsisten, di mana hasil stabil bisa digunakan secara berulang. Yang ketiga autentik atau nyata, yang dimana kita dapat menilai kemampuan nyata belajar siswa. Terus instrumen evaluasi juga dapat digunakan untuk
menilai 3 aspek penting dalam pembelajaran fisika, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan. Dengan menilai ketiga aspek tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga sikap ilmiahnya dan keterampilan praktiknya. Selanjutnya ada pengembangan teks kognitif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, berdasarkan capaian pembelajaran, indikator kompetensi. Artinya setiap soal yang kita buat harus benar-benar menilai kemampuan yang ditargetkan atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran fisika, bukan sekedar menilai hafalan. Kemudian kita harus mengukur kisi-kisi soal yang disusun berdasarkan level berpikir menurut taksonomi Bloom. Yaitu ada level C1 yang dimana yang sama dengan mengingat. Yang kedua, yang C2 yaitu memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Level-level inilah yang kemudian menjadi dasar penyusun kisi-kisi untuk memastikan bahwa soal mencakup berbagai kemampuan berpikir, bukan hanya kemampuan mengingat. Selanjutnya, bentuk soal yang digunakan dapat berupa pilihan ganda, uraian, maupun pemecahan masalah. Ada uji validasi isi. Soal perlu dikonsultasikan kepada ahli untuk memastikan kesesuaian konten, tingkat kognitif, serta konstruksi kalimatnya. Selain itu, perlu juga dilakukan pengecekan konsistensi butir supaya soal tidak menimbulkan bias, ambigu, atau tidak sesuai dengan indikator pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi kedua yang akan dilakukan oleh teman saya Almira Irika Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Eka. Lanjut Nil, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar observasi sikap, di mana untuk aspek sikap kita bisa menilainya lewat lembar observasi. Ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan dulu indikator yang mau dinilai, misalnya disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa ingin tahu. Dan yang kedua, kita akan membuat deskriptor perilaku yang bisa diamati oleh guru. Dan yang ketiga, gunakan skala 1 sampai 4 dan sediakan kolom catatan untuk keterangan tambahan. Misal contohnya itu, siswa yang selalu hadir tepat waktu dan menyiapkan alat lengkap bisa dapat skor tertinggi, yaitu 4 pada indikator disiplin. Lanjut, Nil. Selanjutnya, ada rubrik penilaian keterampilan. Lalu untuk aspek keterampilan atau psikomotorik, kita menggunakan rubrik penilaian. Rubrik ini menilai proses siswa saat praktikum seperti persiapan alat dan bahan, ketepatan langkah eksperimen, ketelitian mencatat data, dan kemampuan menganalisis hasil serta membuat kesimpulan. Jadi dengan rubrik ini, penilaian jadi lebih objektif karena guru menilai berdasarkan kriteria yang jelas, bukan hanya penilaian subjektif. Next. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu pengujian validitas dan konsistensi. Setelah instrumen selesai dibuat, kita nggak langsung pakai, tapi perlu uji coba dulu. Ada 3 tahap pengujian. Yang pertama, validitas isi, yaitu meminta penilaian dari ahli atau expert. Kedua, validitas empiris, yaitu menggunakan uji statistik untuk melihat hubungan antar butir soal. Dan yang ketiga itu uji reliabilitas untuk memastikan hasil stabil dan bisa dipercaya. Dari hasil uji itu, instrumen bisa direvisi dan disempurnakan agar hasilnya benar-benar akurat dan konsisten. Next.
Jadi dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengembangan instrumen evaluasi fisika yang valid dan konsisten itu sangat penting. Karena dengan instrumen yang baik, guru bisa menilai siswa secara objektif, menyeluruh, dan bermakna. 3 bentuk instrumen yang digunakan meliputi tes kognitif, lembar observasi sikap, dan rubrik keterampilan. Selain itu, uji validitas dan konsistensi juga wajib dilakukan supaya hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa sebenarnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2 tentang pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran fisika yang valid dan konsisten. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.